Brur. Gemuruh suara helikopter kembali terdengar. Kelvin tampak melambaikan tangannya ke James yang sedang bersiap untuk lepas landas. "Sampai jumpa lagi paman," teriak Kelvin. James tersenyum lembut kepada Kelvin sambil menunjukkan jempolnya kepada Kelvin. Dia lalu menoleh ke Ivan, dan dengan gestur tubuh sedikit menunduk, dia berpamitan kepada Ivan. Baling-baling helikopter yang dipiloti oleh James berputar semakin kencang. Perlahan helikopter James mengudara meninggalkan Ivan, Javin, dan Kelvin yang terus melambaikan tangannya. "Nona Nabila," kata James yang sedikit terkejut ketika menyadari kehadiran Nabila. Javin langsung memberi hormat dengan menundukkan sedikit kepalanya ke Nabila. Dia lalu mengantar Nabila ke Ivan dan Kelvin yang berada sedikit jauh dari tempatnya berdiri. Mendengar suara langkah mendekat ke mereka, Ivan dan Kelvin sontak menoleh. Mereka berdua langsung kompak tersenyum begitu melihat Nabila yang sedang berjalan menghampiri mereka. "Ibu," teriak Kelvin bahagia. Dia lalu bergegas menghampiri Nabila dan langsung memeluk Nabila dengan ekspresi wajah sumringah. "Bagaimana urusanmu? Apakah sudah selesai?" tanya Ivan sambil memandangi wajah cantik Nabila. "Iya," jawab Nabila pelan. "Syukurlah, aku berharap bebanmu sedikit berkurang setelah bercerita dengan ayah dan ibu," ucap Ivan sambil mengelus rambut Nabila. "Ah, sepertinya mereka akan kembali bermesraan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa mereka selalu melakukan itu di depan mataku," batin Javin. "Kelvin, bagaimana jika kita ke ruang makan? Kita bisa menunggu paman Ivan dan ibumu di sana," kata Javin yang ingin segera meninggalkan tempat itu. "Aku ingin bersama ibu," balas Kelvin manja sambil terus memegangi tangan Nabila. Nabila mengangkat kedua alisnya. Dia merasa Javin bersikap mencurigakan. Ivan pun sama, dia ikut merasa jika ada sesuatu yang aneh dari sikap Javin. "Kelvin, apa yang dikatakan paman Javin benar. Kamu sebaiknya menunggu kami berdua di ruang makan. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan ke paman Ivan," ucap Nabila yang ikut menasehati Javin. "Hah? Baiklah ibu," jawab Kelvin lesu sambil berjalan menghampiri Javin. "Ayo paman," sambung Kelvin yang langsung meraih tangan Javin. Javin tersenyum kepada Kelvin. Sambil tetap memegang tangan Kelvin, Javin lalu mohon pamit kepada Ivan dan Nabila. Entah apa yang merasuki Javin. "Di mataku, dia terlihat sangat tergesa-gesa meninggalkan tempat ini," ucap Ivan yang berusaha menebak sikap Javin barusan. "Aku juga berpikir seperti itu," ujar Nabila menyetujui ucapan Ivan. Ivan yang sejak tadi merasa gemas kepada Nabila tidak melepas kesempatan ini. Dengan cepat dia melingkarkan kedua tangannya di pinggang Nabila. "Ivan," balas Nabila yang terkejut karena Ivan tiba-tiba memeluk tubuhnya. Mendengar suara Nabila yang protes karena kelakuannya, Ivan bukannya melepas Nabila malah semakin mendekatkan tubuhnya dan tubuh Nabila. Dia memandangi setiap lekuk wajah Nabila yang terlihat semakin cantik di matanya. "Nabila, aku sangat mencintaimu. Aku benar-benar bersyukur karena takdir mempertemukan kita berdua," ucap Ivan sambil tersenyum lembut kepada Nabila. "Aku juga mencintaimu. Setelah bertemu denganmu, berbagai hal baik terus datang kepadaku. Ivan, terima kasih karena telah datang ke hidupku, dan terima kasih karena sudah mencintaiku dengan berbagai kekurangan yang aku miliki," jawab Nabila sambil tersenyum balik kepada Ivan. Mereka berdua tersenyum sambil saling melingkarkan lengan di pinggang. Mata mereka saling menatap, berdua saling menatap, senyuman indah menghiasi wajah mereka. "Tuan Ivan, ini tentang sekolah Kelvin ada yang hendak. Aku kembali dulu tuan," kata Javin yang langsung pergi meninggalkan Nabila dan Ivan yang saling melingkarkan lengan mereka. Tadi sewaktu Javin menuruni tangga bersama Kelvin, dia tiba-tiba teringat tentang hal buruk yang menimpa Kelvin di sekolah. Setelah dia mengantar Kelvin bertemu Gunadi dan Cintami di lantai dasar, dia pun bergegas menuju lantai atas untuk menemui Ivan.
Karena terus memikirkan Kelvin, dia menjadi lupa jika Ivan dan Nabila kemungkinan sedang bermesraan di lantai atas. "Javin, apakah kamu sengaja?" teriak Ivan. Dia langsung ingin mengejar Javin, namun tangan lembut Nabila segera menarik lengannya tepat sebelum dia melangkah. Ivan menoleh ke Nabila, tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di bibirnya. Sambil melingkarkan lengannya di leher Ivan, Nabila langsung mencium mesra bibir Ivan. Nabila tampak memejamkan matanya saat bibir mereka beradu dengan lembut. Mendapat serangan kejutan seperti itu membuat Ivan melupakan kelakuan Javin. Dia menutup matanya menikmati setiap gerakan bibir Nabila yang sedang memijat lembut bibirnya. Ivan meletakkan telapak tangannya di belakang kepala Nabila. Sambil tetap memejamkan matanya, Ivan membalas permainan bibir Nabila yang terasa begitu polos baginya. "Aku yakin ini pertama kali bagi Nabila memagut bibir seorang pria," batin Ivan yang semakin bersemangat. Desah Ivan lemah tatkala Nabila menggigit kecil bibirnya. Nabila lalu melepaskan bibirnya dari bibir Ivan. Dia tertawa kecil melihat ekspresi wajah Ivan setelah dia melakukan aksi nakalnya itu. Karena Nabila tiba-tiba menghentikan peraduan bibir mereka, mau tidak mau Ivan terpaksa membuka matanya. Dia pun langsung tersenyum genit kepada Nabila. "Sayang, lagi," pinta Ivan manja sembari kembali menutup kedua matanya. Namun Nabila tidak menggubris apa yang Ivan katakan. Sambil tertawa kecil, dia meninggalkan Ivan yang masih menunggu sentuhan bibirnya. "Ivan, ayo!" teriak Nabila yang berlari kecil meninggalkan Ivan. Ivan yang terkejut membuka matanya. Dia menatap Nabila sambil menggigit kecil bibir bawahnya sendiri. "Sayang," ucap Ivan yang tampak memajukan bibirnya, hal itu kembali membuat Nabila tertawa. Sambil berjalan menuju tangga, dia dengan cepat mengeluarkan sedikit lidahnya, menggoda Ivan yang masih menatapnya dengan penuh harap. "Apakah kamu yakin?" tanya Henry kepada salah satu anak buahnya yang dia minta untuk mengamati kedua orang tua Ivan. Dari bawahannya itu, Henry mendapat informasi jika Gunadi dan istrinya pergi menemui Ivan dengan wajah yang sangat marah. "Iya tuan," jawab bawahannya. Wajah Henry langsung berseri-seri mendengar jawaban yang diberikan bawahannya. "Hahaha, aku sudah mengenal sosok dan juga kepribadian Gunadi. Dia tentu saja akan sangat marah saat mengetahui putranya sudah merebut tunangan orang lain," ucapnya yang sudah merasa diuntungkan. Meisha yang mendengar itu ikut merasa senang. Dengan begini dia merasa yakin jika Nabila akan kembali ke pelukan putranya. "Sayang, bagaimana jika kamu mengabari Aditya tentang hal ini? Aku yakin mereka juga akan sangat senang mendengar informasi ini," ucap Meisha. "Hahaha, kamu benar sayangku. Mereka pasti akan merasa sangat senang ketika mengetahui jika Nabila akan kembali kepada mereka," balas Henry yang terus tertawa bahagia. Henry lalu mengambil ponselnya di atas meja. Dia lalu menghubungi Aditya untuk memberitahu Aditya tentang masalah ini. "Tut. Halo saudaraku," jawab Aditya menyapa Henry dengan ramah. "Halo Aditya, aku punya kabar bagus untukmu," balas Henry. "Kabar bagus? Apakah ini tentang kerjasama kita?" tanya Aditya menebak. "Hah? Di pikiranmu hanya uang dan uang. Kabar yang akan aku sampaikan jauh lebih baik dari itu," jawab Henry. "Baiklah, aku siap mendengarkan," ucap Aditya. "Sepertinya Nabila akan kembali bersamamu. Salah seorang bawahan yang aku perintahkan membuntuti Gunadi baru saja melaporkan jika Gunadi terlihat sangat marah saat pergi ke tempat Ivan." "Hahaha, ini kabar yang benar-benar bagus. Bagaimana bisa kamu membuat Gunadi marah kepada putranya? Aku mengatakan jika putranya telah merebut tunangan Daryl. Sebagai sosok pengusaha dengan nama besar, aku yakin dia akan merasa malu jika hal ini sampai tersebar di komunitas pengusaha." "Luar biasa, saudaraku. Kamu benar-benar cerdik," ucap Aditya memuji Henry.
Aditya yang tadinya sudah menyerah untuk mengenang Nabila kini kembali merasa bersemangat. Dia juga berpikiran yang sama dengan Henry. Dia meyakini jika Gunadi tidak akan membahayakan bisnisnya hanya karena Nabila. Aku akan segera mengabarimu begitu aku mendapat informasi lainnya. Untuk sekarang, mari kita nikmati pertunjukan ini, kata Henry mengakhiri panggilannya. Suasana kekeluargaan begitu terasa di ruang keluarga kediaman Ivan. Setelah mereka makan siang bersama, Gunadi dan Chintami menghabiskan waktu mereka menemani Kelvin yang terus bercerita banyak hal kepada mereka. Sesekali Javin yang juga ikut bergabung membuat mereka tertawa dengan aksi konyolnya. Senyum dan tawa tak henti-hentinya menghiasi wajah Ivan dan Nabila. Mereka berdua merasa sangat senang melihat kedekatan yang terjalin antara kedua orang tua Ivan dan Kelvin. Inah, siapkan kamarku. Hari ini, aku dan istriku akan menghabiskan waktu bersama cucu kami, ucap Gunadi yang tengah tertawa mendengarkan cerita Kelvin. Siap Tuan Besar, jawab Inah singkat. Setelah terus-terusan menghabiskan waktu bersama Kelvin, Gunadi dan Chintami akhirnya memutuskan untuk menginap di kediaman Ivan. Hari ini mereka sudah bertekad untuk lebih mengenal cucu barunya dan juga calon menantunya. Ivan yang juga mendengar perintah Gunadi kepada Inah sontak terkejut. Setelah dia membeli rumah ini, tak sekalipun kedua orang tuanya menyetujui ketika dia meminta kedua orang tuanya untuk menginap di rumahnya. Apa ayah dan ibu akan menginap di sini? Tanya Ivan terlihat ragu. Gunadi yang bisa melihat ekspresi terkejut dari wajah Ivan sontak tersenyum menyeringai. Dengan cepat dia bisa menebak apa yang ada di dalam kepala putranya itu. Oh, dari ekspresi wajahmu sepertinya kamu keberatan jika kami berdua menginap di rumahmu, ujar Gunadi menggoda Ivan. Bukan itu ayah. Aku tentu saja akan sangat senang jika kalian berdua menginap di rumahku, jawab Ivan panik. Benarkah? Tanya Gunadi kembali sambil mengangkat satu alisnya. Tentu saja. Hehehe. Jawab Ivan sambil tertawa canggung. Nabila yang tidak mengerti pembicaraan Ivan dan Gunadi terlihat kebingungan, sedangkan Chintami tampak menutup mulutnya dengan tangan kanannya karena menahan tawa. Kakek dan nenek, apa kalian akan menginap di sini? Tanya Kelvin, dia yang juga ikut mendengar ucapan Gunadi terlihat sangat bersemangat. Iya sayang, jawab Chintami sambil mengelus kepala Kelvin. Gunadi yang tangannya sedang dipegang oleh Kelvin langsung berjongkok di depan Kelvin. Hah? Kakek juga maunya seperti itu. Sayang sekali Paman Ivan sepertinya tidak mengizinkan kakek dan nenek menginap, jawab Gunadi sambil berpura-pura memasang wajah sedih. Mendengar jawaban Gunadi, Kelvin segera melepas tangan Gunadi dan langsung pergi menghampiri Ivan. Paman Ivan, kenapa Paman tidak mengizinkan kakek menginap? Tanya Kelvin dengan mata berbinar-binar. Wajah Kelvin terlihat sangat sedih mendengar kakek dan neneknya tidak bisa menginap bersamanya. Ah, sayang bukan itu, jawab Ivan. Dia benar-benar merasa tidak berdaya dan juga terpojok sebagai orang jahat karena ucapan ayahnya. Ah, mengapa jadi begini, batin Ivan. Begitu dia menoleh ke Nabila, dia semakin dibuat merasa bersalah begitu melihat kekasihnya itu sedang menatapnya tajam dengan wajah menekuk. Ivan, mengapa kamu tidak mengizinkan ayah dan ibu menginap? Tanya Nabila. Belum sempat Ivan menjawab pertanyaan Nabila, terdengar suara Javin menyahut tanpa diperintah. Itu karena kehadiran Tuan Besar dan Nyonya Besar akan mengurangi waktu bersama kalian, sela Javin. Apa? Nabila semakin terkejut mendengar jawaban Javin. Dia tersipu malu dengan wajah yang terlihat kemerahan. Di malam setelah menidurkan Kelvin, dia dan Ivan memang sering menghabiskan waktu mengobrol bersama di balkon lantai 2. Habislah aku, si Javin menebak dengan benar, batin Ivan yang sudah terlihat pasrah. Hahaha, sepertinya tebakanku dan juga tebakan bocah nakal ini benar. Sayang sekali,
Walaupun kamu keberatan, aku dan ibumu akan tetap menginap di rumahmu, seru Gunadi sambil tertawa. Ivan dan Nabila saling menatap. Mereka berdua kompak tertawa kecil karena tidak bisa menyembunyikan apapun dari Gunadi. Kelvin yang ikut mendengarkan percakapan mereka terlihat kebingungan. Dia kembali menarik pelan dan menggoyang-goyangkan tangan Gunadi yang sedang dia pegang. Kakek dan paman Ivan tertawa, itu artinya kakek sudah bisa menginap, kan? Tanya Kelvin dengan imutnya. Gunadi kembali menoleh ke Kelvin. Dengan lembut dia mencubit pelan hidung Kelvin, iya nak, kakek dan paman Ivan hanya bercanda. Hori! Ucap Kelvin berseru gembira. Hoams! Terdengar suara Kelvin menguap sambil mengusap matanya. Nabila yang melihat putranya terus menguap segera pamit kepada orang tua Ivan untuk menidurkan Kelvin. Ayah! Ibu! Aku izin pamit sebentar, sudah waktunya untuk Kelvin tidur siang, pamit Nabila lembut. Sambil tersenyum lembut, Gunadi dan Chintami tampak mengangguk pelan mengiyakan permintaan Nabila. Ketika dia hendak mengantar Kelvin ke kamarnya di lantai 2, Inah yang berdiri di sampingnya datang menghampirinya. Nona, biar aku saja yang membawa Kelvin ke kamarnya, ucap Inah. Nabila menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia menyerahkan Kelvin ke Inah yang sudah menjadi semakin dekat dengan Kelvin. Terima kasih Bibi, balas Nabila pelan. Setelah mengatakan itu ke Inah, Nabila kembali ke sofa dan duduk tepat di samping Chintami. Inah yang sudah memegangi tangan Kelvin langsung undur diri dan berjalan menuju kamar di lantai 2. Javin akhirnya kembali teringat tentang peristiwa yang terjadi di sekolah Kelvin. Dia pun berinisiatif menyampaikan itu kepada Gunadi dan Chintami. Tuan besar, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, ucap Javin ke Gunadi. Gunadi kembali duduk di sofa. Dia memandangi wajah Javin yang terlihat sangat serius. Dan apa hal penting itu? Tanya Gunadi sambil menyilangkan kedua tangannya. Javin lalu mulai menceritakan hal yang terjadi tadi kepada Gunadi, Ivan, dan Chintami. Dia menceritakan apa yang disampaikan Nenek Ciara kepadanya. Bagaimana Kelvin terus diganggu dan coba dipermalukan oleh guru yang bernama Thalia. Dan bagaimana sikap heroik Emma menyelamatkan Kelvin dari skema jahat guru Kelvin. Mereka berempat sontak terkejut. Mereka tidak menyangka jika ada hal seperti itu yang terjadi kepada Kelvin. Perlahan rasa terkejut Ivan berganti menjadi amarah. Saat dia hendak mengumpat Thalia, terdengar suara Gunadi yang sudah terlebih dahulu marah karena mendengar cerita Javin. Bereng! Kurang ajar! Bentak Gunadi yang terlihat sangat kesal. Hal itu membuat Ivan terkejut. Tidak pernah sekalipun dia melihat Gunadi marah. Siapa nama orang itu? Berani sekali dia berbuat seperti itu kepada cucuku, sela Gunadi memotong ucapan Ivan. Namanya Thalia Tuan, tegas Javin menjawab. Nabila tertunduk lesu. Dia juga mengetahui jika Thalia sering berbuat tidak adil kepada Kelvin. Mendengar cerita Javin barusan, Nabila yang selalu bersikap tenang kini mulai terlihat panik, memikirkan putranya. Kamu tenang saja, aku yakin dia akan baik-baik saja, kata Chintami menenangkan Nabila. Iya ibu. Jawab Nabila sambil tersenyum kepada Chintami. Thalia. Gunadi dan Ivan kompak menyebut nama Thalia. Bagi mereka berdua, nama itu benar-benar terdengar asing di telinga mereka. Sama halnya dengan Chintami. Dia yang baru saja menenangkan Nabila merasa sangat asing dengan nama yang diucapkan Javin. Dia yang sudah sering berkunjung ke yayasan itu tidak pernah mendengar tentang Thalia sama sekali. Aku tidak mengenali nama itu. Ivan, apakah kamu mengenali wanita bernama Thalia ini? Tanya Gunadi ke Ivan. Ivan menggelengkan kepalanya, tidak ayah, jawabnya singkat. Dani pasti mengetahui tentang ini, kata Gunadi. Dan Javin, selidiki semua hal yang berhubungan dengan Thalia.
Besok aku ingin semua laporan tentang wanita itu sudah kuterima sebelum makan siang. Sambungnya memberi perintah ke Javin. Siap tuan, tegas Javin. Nabila yang masih belum mengetahui status Ivan dan keluarganya terlihat sedikit kebingungan. Bagaimana mungkin ayah Gunadi mengetahui nama kepala sekolah Kelvin? Batin Nabila. Nabila sebenarnya merasa sangat penasaran, namun dia sendiri tidak mempunyai keberanian untuk bertanya tentang itu ke Gunadi.